Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan dan Allah bagi-bagikan untuk kita semua. Alhamdulillah atas nikmat iman yang tergerak langkah dan hati kita untuk senantiasa beramal saleh. Alhamdulillah atas nikmat Islam yang memang kita setiap hari berminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan muslim. Rabbana tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan muslim dan kumpulkan kami senantiasa bersama orang-orang yang baik. Alhamdulillah atas nikmat hidayah, alhamdulillah atas nikmat ibadah, dan terkhusus alhamdulillah ala nikmati Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik, pada Allah Subhanahu wa taala, orang banyak bertanya dengan saya, Ustadz, ini Ramadan keberapa? Saya jawab, gak usah lihat tanggal. Saya katakan, lihat aja jamaah tarawehnya. Kalau jamaah tarawehnya mulai sepi, itu tandanya Ramadan mau berakhir, ya. Jadi gak usah lihat tanggal. Kalau tarawehnya udah mulai sepi, berarti itu tandanya Ramadan mau habis, ya. Kalau yang tersisa hanyalah bapak-bapak saja, maka itu tandanya mereka lah para pemenangnya. Nah, gitu ya kan. Kalau yang tersisa bapak-bapak. Tapi Ustaz, ada anak muda. Kalau ada anak muda yang rajin taraweh, ya kan? Yang rajin taraweh, ada sih anak muda yang rajin taraweh. Ada. Oh. Kalau masih anak muda yang rajin taraweh, ya kan? Yang nyandar itu kayaknya masih muda itu. Diincer, ya kan? Tanya, Mas sudah punya calon belum, ya kan? Mau nggak jadi menantu saya, ya kan? Diincer jadi calon menantu, ya kan? Karena masih muda, ya. Yang kedua, iya. Baik, Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini kadang orang hanya berbahasa basi. Ketika Rajab dan Sa'ban mereka berkata, "Balighna Ramadan, balighna Ramadan." Ya Allah, sampaikan ke Ramadan, ya Allah, sampaikan ke Ramadan, ya kan? Ketika datang bulan Ramadan, maka banyak yang bernyanyi, marhaban tiba, ya kan? Ramadan tiba, maksudnya ya. Ramadan tiba, semangat ya. Oh, marhaban ya Ramadan, gitu ya kan? Seperti semangat menerima berjumpa dengan Ramadan. Tapi ketika udah pertengahan, masuk ke 15, masuk ke 20, pelan-pelan Ramadan, ya kan? Biasanya pelan-pelan Pak sopir, kan? Pelan-pelan Ramadan, karena Ramadan sudah 20 hari dia masih muter-muter di Al-Baqarah, ya kan? Iya. Orang udah mau hatam, udah berapa kali hatam, dia belum. Pelan-pelan Ramadan belum selesai ini, ya. Jadi bulan Ramadan. Nah, nanti di bulan Syawal cek aja, baik di WA grup, di WA pribadi, story, banyak yang buat status telah berlalu malam bulan-bulan yang mulia, bulan keutamaan, bulan ampunan, bulan magfirah. Ada emot sedihnya. Sok-sokan sedih, taraweh enggak, ya kan? Siang-siang rokok, ya. Pagi-pagi ngopi, makan uduk, ya. Nah, jadi kadang-kadang berbahasa basi dengan Ramadan, ya. Sok-sokan dia yang paling sedih, Ramadan pergi. Padahal puasa enggak, baca Quran enggak, ya. Telah berlalu Ramadan. Nah, gitulah kondisi hari ini umat. Bagi Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini dari awal sampai akhir tetap
sama keutamaannya. Dari awal sampai akhir tetap ada ampunan di sana. Kita nggak tahu di antara 29 atau 30 Ramadan ternyata ada malam yang kita betul-betul khusyuk, ikhlas, meminta ampun dan Allah ampuni. Kita nggak tahu entah hari ke-15, entah ke-17, entah ke-18, entah 20, entah 29 atau 30, kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ada hamba-hamba yang Allah pilih, aidku minan nar, yang Allah pilih orang ini dibebaskan dari api neraka. Kita tidak tahu tentang hal itu. Tapi yang jelas dari awal sampai akhir Ramadan ada keutamaan, ada ampunan, ada dilipat gandakan pahala, ada Lailatul Qadar, banyak keutamaan-keutamaan Ramadan. Tapi ada sisi lain di bulan Ramadan ini, seperti dua sisi mata uang yang kita harus waspada dengan ancaman Nabi SAW. Jadi di sisi lain ada keutamaan, pahala dilipat gandakan dan segala pernak-pernik daripada kemuliaan Ramadan. Tapi ada satu sisi yang kata Nabi SAW, ghalima'an fi rajul, ghalima'an fi rajul, celaka orang itu. Celaka orang itu, celaka orang itu. Siapa ya Rasulullah yang celaka itu? Man dakhala fi Ramadan summa insalakha falam yughfar lahu. Orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, menghirup udara kemuliaan di bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, masuk ke bulan Syawal, falam yughfar lahu, dia tidak diampuni, celaka dia. Jadi di sisi lain ada keutamaan, tapi di sisi lain ada kecelakaan. Orang yang tidak diampuni keluar dari bulan Ramadan. Kenapa mamang itu nggak diampuni? Karena dia tidak melakukan amalan Ramadan. Kenapa bibi itu nggak diampuni? Dia nggak melakukan amalan Ramadan. Kenapa orang itu nggak diampuni? Dia tidak melakukan amalan Ramadan. Pada kesempatan yang singkat ini, singkat aja ya Pak ya, saya biasa ngisi kajian 2 jam ya. Tapi ini kalau akhir Ramadan ini napas orang ini udah tersengal ya, terasa capek ya, tarawih aja capek ya kan akhir Ramadan. Tapi begitulah memang, disitulah perjuangannya ya. Saya akan sampaikan dengan cepat. 5 amalan jaga sampai habis. Pokoknya sampai habis Ramadan ini jaga 5 amalan yang baik-baik. Yang pertama, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Istighfar di waktu sahur adalah 4 daripada amalan-amalan yang besar lainnya. Kesabaran, kejujuran, ketaatan, kedermawanan dan istighfar di waktu sahur. Jadi amalan apa yang jaga baik-baik? Istighfar. Dan kapan saat yang paling bagus? Di waktu sahur. Wa fi ashari wa hum yastaghfirun. Dan kebiasaan orang-orang saleh itu mereka adalah orang yang beristighfar di waktu sahur. Dan orang yang istighfar ini bukan hanya dapatkan satu, yaitu ampunan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Tidak hanya orang beristighfar itu dapatkan ampunan, saya akan sampaikan dengan cepat 6 orang yang akan dapatkan jika dia rajin beristighfar. Yang kedua, orang yang rajin beristighfar, selain ampunan, Allah akan senangkan hidupnya. Allah sebut di surat Hud di ayat ketiga, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kullu dzi fadlin fadlah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat, beristighfarlah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya, yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kullu dzi fadlin fadlah. Allah akan berikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan dalam hidup. Maka orang yang rajin beristighfar, hatinya bahagia. Apakah dia tidak diuji Ustaz? Hidupnya pasti diuji. Bahkan orang yang paling mulia di jagat raya ini, Nabiullah Muhammad SAW, hidupnya penuh dengan ujian. Tetapi istighfar membuat dia ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, orang yang rajin beristighfar, dia akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa hatinya.
Ustadz, saya ini udah istighfar, tapi kok nggak tenang-tenang. Berapa kali, Bu? 100 kali, Ustadz. Mungkin masalah ibu 120 kali. Maka istighfarlah 121, ya kan? Lebihin dikit lah, biar tenggelam itu masalah, ya. Kalau kebanyakan masalah, agak banyak dikit istighfarnya, ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, orang yang rajin beristighfar, Allah akan kuatkan dalam taat, Allah akan sehatkan dalam ibadah. Masih di surat Hud di ayat ke-53. Kali ini Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum idrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kata Nabi Hud, beristighfarlah kalian wahai kaumku dan bertaubatlah kepadanya, maka Allah akan turunkan hujan rahmat dengan lebatnya dan Allah akan kuatkan kalian dalam taat, Allah akan sehatkan dalam ibadah. Maka taat dan kuat dalam ibadah ini bukan soal kuatnya fisik, bukan soal sehatnya, tetapi Allah kuatkan ia dalam taat. Betapa banyak orang-orang tua yang masih sanggup sholat tarawih, padahal mereka sudah mungkin asam urat, ya kan? Kalau rukuk bunyi, ketek, ya, sami Allah, ketek, Allah, ya bunyi, ya kan? Karena udah mulai ya, banyak yang los-los, ya. Tapi rajin tetap tarawih, bukan soal fisiknya yang sehat kuat, tapi Allah kuatkan, Allah sehatkan ia dalam ibadah. Orang yang rajin beristighfar di surat Al-Anfal di ayat 33, Allah Subhanahu wa firman, Allah akan bentengi dia dari musibah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Orang yang rajin beristighfar dibentengi dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah. Orang yang rajin beristighfar, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Di surat Nuh, Nabi Allah Subhanahu wa firman di ayat 10, 11, 12, Allah berkata, "Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kali ini Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah pada Tuhan kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan cukupkan hartamu. Maka nggak ada ceritanya orang yang banyak beristighfar itu buntu. Tahu buntu, Pak? Bokeh, dah katik duit, ya kan? Nggak ada uang, nggak ada ceritanya. Orang rajin beristighfar, Allah janji, wa yumdidkum bi amwal, Allah akan penuhi kebutuhannya. Tidak harus kaya raya, ya, tetapi kebutuhannya terpenuhi. Token listrik bunyi nyakitin hati, nit, gitu kan? Istighfar, mamang itu di bawah meteran, ya kan? Astagfirullah, 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 ya kan? Kata Pak Ustadz punya istighfar kan? Sampai RT lewat, ya. Apa Pak, ya kan, kok mojok bawa tiang, bawa apa ampere listrik itu, ya kan? Listrik Pak RT bunyi, ya kan? Duit nggak ada, nah diisi 100.000 cukup Pak RT, ya kan? Boleh, ya diisiin sama Pak RT. Pulang dari kerja, suaminya nyari istrinya, Dek, di kamar nggak ada, ya kan? Di kamar mandi nggak ada, dicari di pojok dapur ternyata, ya kan? Dekat sapu ijuk, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa deh? Pojok-pojok kayak gini, samping sapu ijuk ini, istighfar ini. Kata Pak Ustadz, kalau lagi ada kesulitan keuangan, istighfar. Bukan kata Pak Ustadz, kata ayat di surat Nuh. Anda cek dalam tafsirnya, boleh. Di surat Nuh, di ayat 10, 11, 12 itu. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan cukupkan. Kenapa emangnya? Beras bang, tinggal di ujung karung, segenggam lagi bang, ya kan? Gak cukup gitu, untuk kita berempat misalnya gitu. Oh ya, ada aja rezekinya. Alhamdulillah deh, tadi tuh pas pulang tadi begini dapat rezekinya. Mungkin istighfar darimu, ya. Nah, beliau Subhanahu wa Ta'ala yumdidkum bi amwal. Ini ilmu bukan ilmu baru, ini ilmu lama. Ilmu dari zaman Nabi dulu, ya kan? Dari zaman Nabi Nuh malah, ya kan? Sudah lama, saya pun sudah lama tahu ilmu ini. Dari MTS sudah tahu ilmu ini. Cuma karena dalam perjalanan hidup waktu itu belum dibenturkan dengan problem, belum dihempas oleh badai. Gak terlalu akhirnya mikir, oh iya, punya ilmu itu, baru diamalkan setelah menikah. Karena setelah menikah banyak urusan ternyata, ya kan? Mau bayar SPP anak, istighfar, ada jalannya, ya kan? Sakit mau berobat, istighfar, ada jalannya. THR belum turun, istighfar aja, ya kan?
Bang, gimana nih bang, THR belum turun, kita belum beli kue untuk ngisi apa toples. Tenang aja deh, duku lagi murah, ya kan? Beli aja duku, masukin nah, ya kan Bang? Iya, kalau gitu gak usah isi toples bang, kita taruh sekarung ya. Sekarang duku 5.000 cuma sekilo. Nah, beliau subhanahu wa ta'ala, amalkan amalan ini, dijamin ilmu ini sudah sampai ke anda semua. Maka anda harus menjadi orang yang tidak pernah kerepotan dalam urusan ekonomi. Bukan kaya raya ya Pak, saya tidak janjikan kaya raya dan Allah pun tidak janjikan kaya raya. Enggak, wa yumditkum bi amwal. Allah akan cukupkan kebutuhannya asal rajin beristighfar. Wal aulad. Terakhir nih. Kalau mau saya sampaikan lagi banyak nanti ya kan. Wal Allah akan berikan kepada dia keturunan. Maka orang yang rajin beristighfar, Allah akan berikan kepada dia keturunan. Ini agak lama nggak apa-apa ya? Oke, agak lama. Saya sengaja terakhir kayak gini lah kesini ini, ya kan? Maksudnya nampak saya udah, wah ini Ramadan ini sudah terakhir ini. Oke, nah wal aulad, Allah akan berikan kepada seseorang itu kalau dia rajin beristighfar, Allah akan berikan kepada dia keturunan. Ini terbaru ini Pak, bukan 1-2 kejadian orang yang belum punya anak. Allah berikan keturunan anak dengan istighfar. Kami sebagai dai sering isi kajian dan menyampaikan pesan-pesan ini, sering sekali dapatkan kemukjizatan daripada ayat ini. Terakhir kejadiannya itu adalah salah satu jamaah saya. Saya punya jamaah rajin bener ikut pengajian saya. Kalau saya ngisi di daerah Karang, dia selalu hadir di pengajian saya. Kadang ketemu di parkir, kadang ketemu habis isya, Ustaz di parkir Ustadz. Terus karena sering bertahun-tahun kayak gitu, saya ngomong, Mas jangan sering ikut pengajian saya ini Mas, kalau ngisi pengajian itu menyiapkan satu materi untuk beberapa masjid. Kalau 5 masjid saya isi daerah Karang itu cuma satu materi doang. Emang kenapa Ustadz? Nanti antum pinter. Kalau antum pinter, nanti antum jadi Ustadz saingan saya. Nggak gitu. Baik, Pak Subhanahu wa ta'ala, nanti antum bosan. Kata dia, Ustadz, saya ini tukang ojek. Saya ini memang dia pakai baju ojek ya, ojol. Saya ini kalau tahu Ustadz ngisi daerah Karang sini, saya ikut pengajian Ustadz, sholat maghrib berjamaah, dengar pengajian isya saya lanjut cari nafkah. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Akhirnya Mas ini sering ikut pengajian saya. Sekitar sebulan lebih, Mas ini nggak pernah kelihatan lagi. Cuma saya nggak tahu nomor WA-nya, nggak apa, jadi cuma nggak pernah ketemu dengan Mas ini. Sebulan lebih, saya itu ngisi di Villa di Citra Garden itu 4 pekan tadinya. Tapi setelah kita punya pondok, pekan ketiga harus digeser ke pondok. Kata teman-teman Ustadz, minta pekan ketiga di pondoknya. Siap, saya izin di Citra Garden untuk nggak ngisi pekan ketiganya. Mas ini tahu sebenarnya kemudian dia sholat maghrib. Pas sholat maghrib nggak ada pengajian. Oh dia baru ingat ini pekan ketiga. Langsung dia ngebut dari Citra Garden ke pondok, nggak terlalu jauh kan pondok kita itu, ABS itu. Nah kemudian saya lagi ngisi pengajian di hadapan anak-anak, dari kaca dia muncul. Nah saya Mas itu terus lanjut pengajian. Habis sisa lama Ustadz nggak ketemu. Iya saya bilang kemana aja? Ustadz, alhamdulillah seperti orang lapar saya dikasih makan, seperti orang haus saya dikasih minum. 10 tahun saya menikah Ustadz, saya baru dikaruniai anak. Anak saya laki-laki namanya Ibrahim Ahmad. Saya ikut pesan Ustadz itu. Kata Pak Ustadz, dulu beberapa tahun yang lalu Ustadz katakan ketika saya konsultasi banyak istighfar dan mandi hujan. Istri saya usianya 34 Ustadz. Alhamdulillah Allah kasih anak. Ya kan kami amalkan. Memang tambahannya orang yang udah menikah yang belum punya anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu mandi hujan, langsung mandi hujan dari langit sambil beristighfar. Jangan dari seng. Kalau dari seng nanti ada kucing ya kan. Kok agak pahit ini. Ternyata kucing di atas ya kan. Jangan, langsung dari langit. Usia yang produktif, usia 30, usia 35, usia 40 masih masuk mandi hujan. Tapi kalau udah usia 50, usia 60 jangan mandi hujan. Pilek ya kan. Nanti demam, anak enggak dapat pilek pula ya kan. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala hebat kan istighfar ini. Kalau Anda sudah tahu ilmu ini enggak Anda amalkan,
Nanti saya udah tagih di akhirat, kan sudah tahu ilmunya, masa nggak diamalkan, rugi dong, ya kan? Baik, majelis subhanahu wa ta'ala. Awalan yang kedua yang jaga baik-baik di bulan Ramadan ini adalah asyam, puasa. Puasa itu, amanu kutiba alaikumusiyam, engkau beriman wajib bagi engkau puasa. Saya ngisi berapa pekan yang lalu lah, masih di awal-awal pertengahan Ramadan, ngisi di salah satu hotel di Bandar Lampung. Anak-anak muda semua, banyak jemaahnya itu, banyak anak muda-mudi. Saya katakan kalau Anda membatalkan puasa gara-gara sebatang rokok, maka nilai iman Anda seharga sebatang rokok itulah. Ya kan? Ternyata rame, ini anak-anak muda itu ketawa-ketawa sama nepuk kawannya. Banyak yang nggak puasa anak-anak muda itu, yang petugas di hotel itu. Berapa hari selanjutnya saya ngisi di showroom terbesar lah, di showroom besar lah di Bandar Lampung ini. Gak usah saya sebut juga namanya. Yang jelas di bypass di depan Immanuel, ya kan gitu ya. Gak usah saya sebut namanya, ya. Oke. Nah, sama kalimatnya saya bilang kalau Anda membatalkan puasa gara-gara sebatang rokok, maka nilai puasa Anda senilai sebatang rokok itu 5 nilai iman sebatang rokok itu ramai juga kawannya. Ternyata banyak yang nggak puasa. Saya bilang nggak usah nunjuk orang. Jadi puasa ini dianggap remeh bagi seorang mukmin. Padahal dia katakan amanu, engkau beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib bagi engkau puasa. Siapa bapak yang mau lapar? Siapa ibu yang mau haus? Nggak ada. Tapi karena amanu kutiba alaikumusiyam. Memang repot para perokok itu. Mereka itu kalau nggak nyebat satu hari aja asem bener mulutnya kan. Kalau buka puasa aja kita biasanya pakai kurma yang sunnah, gorengan yang wajib, tapi mereka biasanya para perokok itu sebat dulu, ya kan? Dilihatnya di handphone 3 menit, dibakarnya dulu, ya kan? Rokoknya agar supaya ya pas Allahu Akbar gitu ya kan, langsung rokok dulu yang dihisap, ya kan? Saking candunya itu. Dilihatnya 2 menit belum azan, ini rokok tinggal separuh, ya kan? Dilihatnya 1 menit belum azan, ya kan? Lagi dilihatnya sekarang udah waktunya azan, belum juga azan di musola, dikit lagi 3 menit berlalu, dia ini belum yakin kan? Kalau ngikutin handphone takut handphonenya yang error, jadi dia nunggu azan di musola. 5 menit berlalu baru Allahu Akbar, rokok tinggal di ujung sini, ya kan? Baru dia isap, langsung dia datang ke masjid. Kau ini petugas azan itu harus azan duluan. Emang kenapa mang? Tadi aku nunggu nak ngerokok azan, kau belum azan, ya kan? Oh tadi makan durian dulu mang, ya kan? Kau ini jadi dia marah dengan petugas masjid, ya. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala memang agak repot lah, ya. Nah jadi amalan puasa, maka puasa yang berkualitas adalah dengan diisi dengan amalan. Bukan puasa anak-anak. Kalau puasa anak-anak itu pagi-pagi dan hanya buka puasa. Mak, nanti buka puasa pakai apa, Mak? Ya Allah, Din, baru jam 8 ini. Mulut kau masih bau rendang, ya kan? Kau nak minta buka puasa pula, masih jauh ini, Din. Enggak, Mak, nanti buatin buka puasa sop buah ya, Mak. Apa? Sop buah. Sop buah Mak tidak tahu. Sop ayam, sop kambing, sop sapi Mak tahu. Sop buah Mak tidak tahu. Itu Mak, waktu Udin kemarin ke kota itu di gerobak orang jualan sop buah. Buah Mak cincang-cincang, kasih es batu, kasih susu. Itulah sop buah Mak. Nanti buatin ya. Ya udah main kau sana. Nanti Mak buatin. Pas sore menjelang azan, Allahu Akbar, lari Udin langsung ke meja. Udah dibuatin Mak tuh di meja. Dimuntahinya. Mak, buah apa ini, Mak? Mengkudu. Ya. Kata maknya buah mengkudu. Bukan buah ini, Mak, buah apel, ya kan? Pansan pahit. Oh, kau tidak ngomong buah apa? Kata kau buah cincang-cincang. Udah Mak cincang mengkudu itu. Kalau apel tidak kate pohonnya. Kalau mengkudu banyak nah sampai rumah. Daripada dipijain sapi, ya kan? Mak cincang-cincang. Udah kasih Mak susu, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak masih mikir buka puasa, kita nikmatin lapar dan hausnya. Maka amalan yang kedua ya, dan dia masih puasa. Yang ketiga, qiyam Ramadan ini. Tarawih ini enggak lama. Nanti pun saya mimpin tarawih enggak lama. Paling lama 30 menit tarawih kita.
Kalau umat terdahulu panjang bacaan ayatnya, panjang juga ruku sujudnya. Umat pertengahan orang-orang saleh terdahulu ayatnya pendek-pendek tapi rakaatnya sampai 60 rakaat, 80 rakaat orang terdahulu. Umat akhir zaman ayatnya pendek, ya kan, gerakannya pun tidak lama. Kita inilah, ya kan? Saya ini ngisi pengajian di mana-mana tarawih, kisaran cuma 30 menit kurang lebih, kadang-kadang 40 menit, jarang 1 jam. Jarang sekali, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak lama tarawih kita, tapi kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tarawih kita yang hanya 30 menit ini, Allah akan ampuni dosa kita yang telah lalu. Bukan hanya jamaah yang capek, ustadz juga capek, ya kan? Kalau dia mimpin tarawih, kalau dia ngantuk, gak khusyuk, baca watin bisa bergeser tuh, wal asri, watini wal zaitun, wa turisin wa hadal balil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadna wasfala sabil illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allahu akbar, ya kan? Dia juga capek, ustaz juga capek, ya kan? Maka kita sama-sama rasa aja, ya kan? Enggak lama-lama. Kalau ada ustaz yang baca ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gak usah lihat jam. Air lamo ini, ya kan? 83 ayat. Air lamo ngajak lama ini imam. Enggak. Mungkin imam cuma nakut-nakutin jamaah. Yasin. Allahu Akbar. Cuma gertak jamaah aja. Gak usah batuk. Oh, gak usah. Imam juga capek, ya kan? Imam juga capek. Jadi Allah Subhanahu wa taala salat tarawih, nikmati tarawih ini. Oh, sampai habis nanti tarawih. Kemudian saya cepatkan, udah dikit lagi ya. Saya cepatkan. Yang selanjutnya adalah tilawatul Quran. Baca Quran terus, ya kan? Walaupun terbatah-batah, tertatih-tatih, oh, baca salahnya, baca Quran, ya. Terus baca Quran semampunya lah pokoknya. Semampunya. Kalau bagus bacaannya harus banyak apa yang dibaca, karena Quran nanti jadi saksi kita di akhirat. Kemudian sedekah, karena Nabi SAW juga ada nas fi Ramadan. Nabi ini banyak sekali sedekah di bulan Ramadan, seperti udara yang berhembus. Seabdul sedekah adalah pada bulan Ramadan. Yang terakhir kan 5 saya janji tadi kan, enggak 10 enggak kan? Bisa 10 sebenarnya, ya cuma 5 aja ya. Yang kelima, yang terakhir adalah banyak berdoa, minta ampun, minta maaf, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ridho, minta kepada Allah surga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari neraka. Ya, jauhkan dari itu. Oh ya, soal baca Quran tadi. Kalau baca Quran tadi enggak usah nanya orang berapa kali hatam Quran, enggak usah, ya kan? Berapa kali Mas hatam Quran Ramadan ini? Enggak usah, sebab kalau bacaannya sedikit nanti dia malu, kalau dia malu nanti dia bohong, ya kan? Padahal di Ali Imran, ya kan? Tapi dia nyebutnya di Al-Balad, ya kan? Padahal di Ali Imran ngaku-ngaku juz 30. Tapi kalau bacaannya agak banyak, hatamnya banyak, nanti dia ria, ya kan? Berapa kali hatam Mas? Alhamdulillah 7 kali. Ya kan? Bapak mulai yang pucat, ya kan? 7 kali orang ini. Saya baru berhatam aja belum, jadi nggak usah nanya amalan orang, ya kan? Nggak usah. Kita juga nggak usah berdua orang tahu kita berapa kali hatam, nggak usah, ya kan? Biarlah kita baca, kita nikmati, biarlah tercatat setiap hurufnya dalam kitab Aliyin, kitab Markum Yashhadul Muqarrabun. Biarlah itu jadi catatan amalan kita. Kemudian tadi yang terakhir ya, berdoa, doa minta ampun, minta maaf, doa minta ridho, doa minta surga, minta jauhkan dari api neraka. Doakan ayah, doakan ibu, doakan mereka, ya kan? Kalau mereka sudah meninggal, maka mereka memang menunggu doa-doa anaknya, ya kan? Mereka menunggu kering kuburan alam barzah seorang ayah ibu karena anaknya jarang berdoa. Kadang-kadang berdoanya cuma pas menjelang bulan puasa. Tuh lihat tuh kuburan-kuburan menjelang puasa banyak orang datang ke kuburan ingin ngedoain ayahnya, ngedoain ibunya.
Sekarang ini sama kayak perumahan, padat rumah-rumah, apalagi kuburan. Kuburan tanah wakaf cuma segitu-gitu aja, tapi yang mati banyak gantian, ya kan? Sehingga kalau datang ke kuburan bingung mana kuburan bapak gua, ya kan? Dicari-cari patoknya nggak ketemu, kayaknya ini dia baca doa, situ dia baca Yasin, situ. Kemudian ditepuk bahunya oleh orang, "Mas, ngapain di sini?" "Emang kenapa?" "Ini kuburan bapak saya, Mas." Ternyata salah kuburan, ya kan. Ya Allah, udah kering gigi nih, ya Allah, berdoa, ya. Apa sampai ke bapak saya di bawah itu? Itulah kalau berdoa menunggu di kuburan. Enggak, doa bisa di masjid. Doakan ayah, ibu, ya kan. Kalau mereka telah tiada, mereka memang menunggu doa-doa anaknya. Kalau mereka masih hidup, akan tersimpan doa-doa itu entah di mana di alam semesta. Allah akan simpan dengan rapi, kemudian Allah akan berikan kepada orang tuanya ketika orang tuanya wafat. Dan yang terakhir, doakan anak-anak kita, anak-anak untuk menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, sebab mereka adalah aset termahal yang kita miliki. Itu barangkali yang bisa kita bagi pada kesempatan yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.